Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Hyuyin Channel. Seperti biasa, Mimin akan menceritakan kisah kepahlawanan Chu Xingyun dalam anime Spirit Sword Shofrek. Selamat menyaksikan. 9 kota iblis ini tidak besar di daerah itu, tetapi meskipun demikian, setiap kota iblis dapat menampung ratusan juta iblis. Meng Yi terdengar bahwa kota iblis ini tampak besar. Namun nyatanya, stadion yang bisa menampung 100.000 orang bisa hidup 10 juta setan. Dari sini dapat dilihat bahwa volume total sebuah kota yang dapat menampung ratusan juta roh setara dengan volume total 10 gimnasium besar. Dalam hal desain, setelah diskusi berulang oleh Chu Xingyun dan Jiu Selu, jumlah total setan harus dikontrol di bawah 1 miliar, dan jumlah ini tidak boleh terlampaui. Oleh karena itu, 9 kota iblis yang seluruhnya terbuat dari lemak domba dan batu giok putih ini adalah skala terakhir. Volume total 9 kota iblis setara dengan 100 gimnasium besar, jadi, bahkan jika penuh dengan roh iblis, kerusakan pada bangunan berat Baikao sangat minim dan dapat diabaikan. Adapun 36 juta prajurit iblis, kapan mungkin untuk menerobos ke Kaisar Wu? Ini tidak terburu-buru, luangkan waktu Anda, bahkan jika Anda tumbuh hanya secara alami, suatu hari Anda akan mencapai tujuan Anda. Setelah Baikao Chonglou diatur dengan benar, sisi lain, Chu Xingyun menyerahkan Pulau Tiangong sebagai habitat bagi klan iblis untuk hidup dan hidup untuk klan iblis. Setelah ratusan tahun pembangunan, Pulau Tiangong telah sepenuhnya memulihkan penampilan aslinya, tanahnya subur, bambu hijau ada di mana-mana, dan Pulau Tiangong yang besar sudah cukup bagi keajaiban untuk berkembang biak dan berkembang. Dan yang paling penting, pada masa itu, puluhan ribu saluran yang ditinggalkan oleh Chu Xingyun ke dunia abisal sekarang bermanfaat. Setelah klan iblis menghadapi invasi yang tak tertahankan, orang-orang klan iblis dapat memasuki dunia jurang melalui saluran ini dan kembali ke sarang lama klan iblis. Oleh karena itu, meskipun ada ruang hidup di tanah yang lama, yang sekarang menjadi dunia iblis bawah tanah tidak akan ditinggalkan, tetapi akan terus dipertahankan dan terus berkembang. Secara umum, Pulau Tiangong yang indah hanyalah tempat suci yang mirip dengan liburan dan pariwisata, dan akar keluarga iblis selalu berada di jurang dalam dan di dalam dunia iblis. Di bawah perlindungan ras Baiji, di dunia setan, keamanan setan paling terjamin. Di sisi lain, ras Baiji jurang juga telah dibagi kembali. 18 ras Baiji dibagi menjadi lapisan dunia jurang. Ras utama, hidup dalam strata yang sesuai tidak akan pernah semrawut. Dengan migrasi setan, sejumlah besar bangunan bambu yang indah dibangun di Pulau Tiangong, dan setan-setan itu dapat dengan bebas mencapai Pulau Tiangong. Menurut perencanaan setan, mereka akan mendapatkan sebidang tanah mereka sendiri dan membangun sendiri rumah bambu. Laut biru dan langit biru, rumput dan laut bambu, semuanya indah, sehingga klan iblis tidak bisa percaya bahwa semuanya benar. 10 juta tahun kemudian, klan iblis akhirnya kembali ke permukaan. Meskipun hanya ada satu pulau, bagi klan iblis, pulau ini cukup untuk klan iblis untuk berkembang biak selama ribuan tahun. Bagi manusia, Pulau Tiangong tidak besar, dan paling banyak bisa dihuni 1 atau 200 juta orang. Tetapi bagi keluarga iblis, Pulau Tiangong terlalu besar, itu seperti dunia tanpa akhir. Jika bangunan itu bertingkat tinggi, kompleks bangunan intensif, hidup keluarga 1 atau 200 miliar setan, itu hanya santai dan bahagia. Dan faktanya, iblis-iblis itu sudah mengendalikan angkanya. Menurut wilayah Pulau Tiangong, jumlah iblis akan dibatasi menjadi kurang dari 10 miliar, hanya bisa kurang, tidak lebih. Akhirnya, setelah Baikao Chonglou dan dunia abisal diatur dengan baik, Chu Xingyun memerintahkan ras abis ke-18 untuk mengatur abis army ke-18 dan tiba di posisi yang berbeda sesuai dengan perintah Chu Xingyun. Hanya atas perintah Chu Xingyun, tentara abisal Root ke-18 akan banjir. Keluarga kumbang tidak hanya kuat dalam pertahanan, tetapi juga sangat besar jumlahnya. Yang paling representatif dari mereka adalah semut dan kecoak. Bagi manusia, suku iblis dan suku iblis, jutaan dianggap sebagai pasukan besar. Tetapi bagi suku semut, mengambil contoh semut berbaris, jumlah setiap koloni semut berbaris adalah antara beberapa juta dan puluhan juta, dan jumlah yang sangat besar menakutkan. Oleh karena itu, meskipun balapan Baiji 18 arah tidak dikenal di dunia permukaan, jumlahnya sangat besar sehingga tidak dapat dihitung. Bahkan Chu Xingyun tidak tahu berapa banyak pasukan yang dikirim ras Baiji. Bagaimanapun, pada pandangan pertama, mereka yang menutupi langit dan matahari tidak akan melihat margin sama sekali, dan tidak ada cara untuk menghitungnya. Setelah berurusan dengan semua hal di dunia jurang maut, Chu Xingyun akhirnya mengendalikan Taiksu Spirit Piton dan kembali ke dunia manusia. Sejauh ini, 2 tahun telah berlalu sejak Chu Xingyun mendapatkan kembali ingatannya. Di bawah pemerintahan Liu Yan, meskipun manusia masih terjebak di negara-negara selatan, mereka sudah bisa hidup dan bekerja dalam kedamaian dan kepuasan.
Begitu dia kembali ke kota Nanming, segera setelah dia melihat Liu Yan, Chu Xingyun mendapat pesan dari Liu Yan bahwa Sui Liuxiang ingin melihatnya. Menghadapi undangan Sui Liuxiang, Chu Xingyun hanya bisa menghela nafas. Meskipun lebih dari 100 tahun telah berlalu, untuk Chu Xingyun, ingatannya baru saja dipulihkan. Dalam ingatan Chu Xingyun, kematian Ye Qianhan tampaknya telah terjadi kemarin. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana dia pergi untuk melihat Sui Liuxiang? Ketika melihat Chu Xingyun menghela nafas, Liu Yan berkata, kamu masih harus melihatnya, dia benar-benar pahit selama bertahun-tahun. Menggelengkan kepalanya, Chu Xingyun berkata, kamu tidak mengerti, aku tidak ingin melihatnya, tapi aku tidak bisa melihatnya. Melihat curiga pada Chu Xingyun, Liu Yan berkata, mengapa saya tidak bisa melihatnya? Tidak ada yang ada di antara Anda, dan tidak ada yang bisa menghentikan Anda, mengapa tidak? Menggelengkan kepalanya lagi, Chu Xingyun berkata, jangan katakan itu. Aku tidak bisa melihatnya, aku benar-benar tidak bisa. Menghadapi Chu Xingyun yang menentukan, Liu Yan mengerutkan kening dan berkata, saya tahu bahwa Xiang Shuai meninggalkan Anda dan ingin menikahi Dongfang Tianxiu, yang sangat melukai Anda, tetapi karena suatu alasan. Mengangguk kepalanya, Chu Xingyun berkata, aku tahu, apakah rahasia Bing Xin tidak sentimental. Tapi masalah kita tidak ada di sini, kamu tidak mengerti. Tapi kenapa? Menghadapi Chu Xingyun yang keras kepala, Liu Yan benar-benar cemas. Sebelumnya, dia tidak mengerti hubungan antara Chu Xingyun dan Sui Liuxiang, jadi dari perspektif Chu Xingyun, Liu Yan benar-benar membenci Sui Liuxiang dan membenci wanita ini yang sangat menyakiti Chu Xingyun. Tetapi dalam 2 tahun terakhir, karena kebutuhan bisnis, Liu Yan dan Sui Liuxiang memiliki banyak peluang. Dengan berlalunya waktu, karena jumlah kontak meningkat secara bertahap, Liu Yan semakin mengenalnya dan menghargai wanita aneh itu. Terutama setelah memahami apa yang terjadi antara Chu Xingyun dan Sui Liuxiang dari mulut 7 jenderal ras manusia, Liu Yan bahkan lebih mendesah. Sangat disayangkan bahwa apa yang disebut pengkhianat membuat orang datang ke hari ini. Semakin dia mengerti Chu Xingyun, semakin Liu Yan mengerti. Bagaimanapun, dari sudut pandang manapun, dia tidak layak untuk Chu Xingyun. Belum lagi bahwa Chu Xingyun tidak mencintainya sama sekali. Bahkan jika dia mencintainya, dia pasti tidak akan bisa datang bersama dengan Chu Xingyun. Jika tidak, itu pasti akan menjadi noda pada Chu Xingyun. Selain itu, setelah menjadi konsul kepala, terutama ketika dia tahu bahwa Chu Xingyun akan mengundurkan diri dari tahta konsul kepala cepat atau lambat, dan bahwa dia akan mewarisi posisi itu, Liu Yan tidak lagi menganggap dirinya. Ketika seseorang hidup seumur hidup, ia selalu harus melakukan sesuatu untuk membuktikan bahwa ia telah berada di dunia ini. Meskipun Liu Yan datang dari latar belakang yang sederhana, dia juga ingin mewujudkan dirinya dan mimpinya tentang orang-orang Li Min melalui upayanya sendiri. Dalam posisi ini, seluruh energi Liu Yan dikhususkan untuk bekerja emosi pribadi, cinta, menikahi seorang anak, yang semuanya tidak punya waktu untuk dipikirkan. Yang paling penting adalah bahwa Liu Yan telah menyentuhnya dengan sangat jelas untuknya. Chu Xingyun hanya memiliki keintiman, tetapi tidak ada setengah hati antara pria dan wanita. Dengan kata lain, dia tidak pernah jatuh cinta pada dirinya sendiri. Liu Yan adalah orang yang bebas dan mudah, karena Chu Xingyun tidak mencintainya, dia tidak akan pernah terjerat dan terjerat. Selain itu, meskipun dia seorang wanita, Liu Yan tidak berpikir bahwa seorang wanita harus menikahi seseorang dan harus punya bayi. Cinta adalah apa yang dia rindukan, tetapi jika cinta ini tidak dihasilkan dengan Chu Xingyun, maka tidak ada nilai. Liu Yan merindukan dicintai, tetapi tidak ada cinta yang dirindukan olehnya. Karena itu, karena dia tidak bisa mendapatkan cinta Chu Xingyun, maka dia akan mencintainya secara sepihak, yaitu, tidak mengganggu atau menghancurkan, dan untuk diam-diam menjaga kebaikan ini tidak ada penyesalan dalam hidup ini. Oleh karena itu, Liu Yan adalah dari hati, berharap bahwa Chu Xingyun dan Sui Liuxiang akan datang bersama, sehingga kekasih pada akhirnya akan menjadi tanggungan. Melihat Liu Yan yang keras kepala, Chu Xingyun menghela nafas, menurut Anda, mudah bagi saya untuk melihatnya. Tidak ada yang bisa menghentikan saya, atau tidak ada yang sama sekali, berdiri dan berhenti, kan? Mengangguk kepalanya, Liu Yan berkata, ya. Sekarang, selama yang Anda inginkan, Anda dapat bergegas melihatnya segera, tidak peduli apa yang ingin Anda katakan, apa yang Anda lakukan, tidak ada yang akan menghentikan Anda. Dengan senyum pahit, Chu Xingyun dengan lembut mengangkat tangan kanannya dan menekannya ke jantung. Menggelengkan kepalanya dengan getir, Chu Xingyun berkata, meskipun kamu tidak bisa melihatnya, kamu tidak bisa merasakannya, tetapi sebenarnya, ada sosok di hatiku, mengawasiku diam-diam. Dengan nafas gemetar, Chu Xingyun berkata, meskipun dia tidak akan pernah menghentikan saya, dia hanya memperhatikan saya dengan diam-diam, tetapi dengan tatapan seperti itu, saya tidak bisa melakukan sesuatu yang minta maaf padanya, saya benar-benar tidak bisa melakukannya. Dia tiba-tiba menatap Chu Xingyun. Liu Yan berkata, siapa dia? Maksudmu, apakah kamu keluar dari air, apakah kamu jatuh cinta dengan orang lain lagi? Menggelengkan kepalanya dengan datar, Chu Xingyun berkata, tidak. Aku tidak jatuh cinta dengan orang lain. Satu-satunya hal yang aku cintai di hatiku adalah Sui Liuxiang.
Tidak ada orang lain. Di antara kata-kata itu, Chu Xingyun berhenti, dan kemudian melanjutkan, tapi banyak emosi, meskipun bukan cinta, masih berkesan. Anda harus mengerti, emosi besar di dunia ini bukan hanya cinta. Mengangguk dengan jelas, Liu Yan berkata, saya juga tahu apa yang Anda katakan, seperti keluarga, persahabatan, menjadi orang tua, adalah salah satu emosi terbesar di dunia, hanya. Apa yang menghalangi Anda, di mana itu? Bagaimana dengan cinta? Menghadapi masalah Liu Yan, Chu Xingyun menutup matanya dengan lembut, dan tiba-tiba, suara dan senyum Qian Qianhan muncul dengan jelas di benaknya. Saya tidak menyesali kebaikan hidup ini, saya rela bepergian sendirian, dan saya membenci pasangan dalam mimpi. Ye Qianhan yang sangat tulus, penuh dengan suara sejati, bergema lagi dalam pikiran Chu Xingyun. Dari sekarang ke sekarang, emosi macam apa yang benar-benar menahannya? Apakah itu perasaan menyelamatkan diri sendiri? Tidak, bukan hanya itu, tetapi jika dia hanya menyelamatkannya, dia tidak akan begitu kusut. Jadi, Ye Qianhan, cinta sejati untuknya, sangat menyentuh hatinya. Tidak, ada banyak orang yang mencintainya, tetapi satu-satunya yang benar-benar dapat menyentuhnya adalah Sui Liuxiang. Chu Xingyun tidak akan pernah menyerah air dan aroma karena orang lain terlalu mencintainya. Ini bukan, juga bukan, tetapi apakah itu? Ya, itu adalah hubungan antara suami dan istri. Setelah berpikir keras, Chu Xingyun akhirnya menyadari. Apa yang benar-benar menjeratnya dan tidak bisa dihilangkan adalah hubungan antara suami dan istri. Meskipun pepatah lama mengatakan, suami dan istri pada awalnya adalah burung dari hutan yang sama, dan masing-masing terbang ketika bencana datang, tetapi ternyata sebagai seorang istri, ketika bencana dunia nyata datang, Ye Qianhan tidak meninggalkannya. Awalnya, Ye Qianhan tidak bisa mati. Untuk menyelamatkannya dia seperti ngengat meremukkan api, menghalangi dia di depan Chu Xingyun dan memblokir pedang fana di Tianyi. Kehidupan Chu Xingyun ditukar oleh Ye Qianhan untuk hidupnya. Sebagai seorang istri, Ye Qianhan setia dan teguh, dan dia benar-benar telah memenuhi Ning Qingtian dan Qingqing. Sebagai seorang istri, Ye Qianhan telah memenuhi semua kewajiban dan kewajibannya yang belum dia penuhi. Jadi sebagai suami Ye Qianhan, bagaimana mungkin Chu Xingyun jatuh dari caranya sendiri? Sebagai seorang wanita dan sebagai seorang istri, Ye Qianhan telah melakukan semua yang dia bisa. Lalu selanjutnya, sebagai suami Ye Qianhan, giliran Chu Xingyun untuk melakukan. Dalam hal ini, jika dia tidak ragu-ragu untuk melihat Sui Liuxiang dan memeluk Sui Liuxiang, dia akan memandang rendah dirinya sendiri jika dia tidak berbicara tentang orang lain. Apa yang Ye Qianhan lakukan untuknya, dia hanya akan mengembalikannya 1000 kali. Karena Ye Qianhan melakukannya, sebagai suaminya, Chu Xingyun juga harus melakukannya. Dengan napas bergetar, Chu Xingyun berkata, masalahnya dihentikan di sini, saya tidak ingin membicarakannya lagi. Melihat dengan cemas pada Chu Xingyun, Liu Yan berkata, tapi Xiang Shuai berkata, jika Anda tidak pergi menemuinya lagi, dia akan meninggalkan Tianchai Canyon dengan putus asa dan mendatangi Anda. Menghadapi ini, Chu Xingyun mengerutkan kening tanpa sadar, tetapi segera. Chu Xingyun tersenyum bodoh dan menggelengkan kepalanya, bagaimana dia, kebebasannya, singkatnya. Aku tidak akan pernah melihatmu lagi. Di antara kata-kata itu, Chu Xingyun berbalik dan berjalan menjauh dari kantor Liu Yan. Sebelum diubah, begitu Sui Liuxiang meninggalkan Tiangong Canyon, ras iblis pasti akan menyerang. Pada saat itu, manusia akan berada dalam masalah besar. Tetapi hari ini berbeda dari masa lalu. Sekarang, 5 negara bagian utama di seluruh bagian timur, termasuk 4 negara bagian timur, barat, utara, tengah, dan 4 yang hilang oleh umat manusia 100 tahun yang lalu, telah kembali ke Chu Xingyun. Meskipun di permukaan, 4 negara utama masih di bawah kendali ras iblis. Namun pada kenyataannya, suku-suku iblis yang menduduki 4 negara bagian utama adalah suku kera raksasa, suku piton raksasa, suku beruang ganas, dan suku harimau. Ya, keempat ras ini semuanya langsung di bawah pasukan Chu Xingyun, tanpa perintah Chu Xingyun, siapa yang berani menyerang ras manusia tanpa izin. Oleh karena itu, hari itu Canyon tidak lagi berarti. Bahkan jika pasukan ditarik segera, tidak ada yang akan tinggal, dan tidak akan ada ras setan, berani melangkah ke ngarai setengah langkah. Meninggalkan kantor Liu Yan, Chu Xingyun tidak bisa menahan napas panjang. Mulai sekarang, tidak hanya Sui Liuxiang merindukannya, tetapi ia juga merindukan Sui Liuxiang. Meskipun saya tidak bisa bertemu dengannya, tetapi jika itu diam-diam, tanpa melihatnya, pergi dan melihatnya secara diam-diam, seharusnya tidak ada masalah. Meskipun Chu Xingyun tidak bisa menjadi anggota keluarga dengan Sui Liuxiang, tetapi jika Anda hanya pergi menemuinya, seharusnya tidak ada masalah. Setelah menarik napas panjang, Chu Xingyun tidak tahan lagi dengan pikiran batinnya, dan membuat keputusan secara instan. Karena Anda tidak dapat bertemu satu sama lain, maka pergi secara rahasia dan mengintipnya untuk menyelesaikan rasa sakit acacia. Ngarai Tiangong adalah ngarai besar dengan lebar puluhan ribu meter dan panjang ratusan kilometer. Alasan mengapa disebut Tianchong adalah karena di ngarai besar ini, medannya tinggi di satu sisi dan rendah di sisi lain, dan itu dibagi menjadi 9 langkah besar berbentuk tebing.
Jika klan iblis ingin menyerang, itu perlu menangkap 9 langkah sampai mereka dapat mencapai Tianghuan Pass. Pas Tianghuan adalah pas pria pertama di dunia, dengan ketinggian ratusan meter. Tembok kota terbuat dari paduan 5 elemen. Tembok kota ditutupi dengan arai dan garis yang padat, yang dapat dikatakan sebagai sup emas dan tidak dapat dipecahkan. Dalam puluhan ribu meter dari ngarai keretakan, ada stalagmit padat. Stalagmit ini tidak berdiameter tebal, hanya beberapa puluh meter, tetapi tingginya sangat tinggi, yang tingginya ratusan meter. Permukaan stalagmit diukir dengan garis emas dan perak, dan bagian luar garis ditutupi oleh es kristal dan salju putih. Bagian atas dari 18 stalagmit tertinggi dan stalagmit, dan 18 patung es kristal berdiri tinggi di sana. 18 patung es tersebar di ngarai, tampaknya tersebar, tetapi sebenarnya mereka membentuk situasi mereka sendiri, yang misterius dan misterius. Di bawah pengawalan 18 patung es, duduk di atas stalagmit yang sangat biasa, sosok gelap duduk di sana dengan tenang. Rambut hitam dan baju besi hitam, dan kulit yang harum dari air, sangat putih, bercampur dengan salju putih. Duduk bersila di atas stalagmit, berpusat pada dupa aliran air, ngarai tank dalam radius 10.000 meter, ditutupi oleh es dan salju. Perhatikan baik-baik, stalagmitnya jernih dan dingin, dan tidak ada yang lain selain kepingan salju dan salju. Duduk di sana tanpa bergerak, di es dan salju, jika Anda tidak tahu, Anda akan berpikir itu hanya sebuah patung. Dengan rasa kasihan yang panjang, Bai Bing menghela nafas di ruang dimensi. Sejak kamu pergi, Sui Liuxiang menyalahkan dirinya sendiri dan malu atas kematian, tetapi untuk melindungi umat manusia, dia hanya bisa memilih untuk tetap tinggal. Mendengarkan kata-kata Bai Bing, Chu Xingyun menutup matanya dengan rasa sakit. Untuk menemukan Sui Liuxiang dengan lancar, melihatnya diam-diam, Chu Xingyun tidak berani bertindak gegabah, tetapi menemukan Bai Bing, dan dia secara pribadi memimpin jalan, dan hanya datang ke sini. Meskipun Chu Xingyun tahu bahwa Sui Liuxiang telah buruk selama bertahun-tahun, tapi, ketika dia melihatnya dengan matanya sendiri, jenis keengganan yang kuat masih membuatnya patah hati. Melihat ekspresi menyakitkan Chu Xingyun, Bai Bing menghela nafas. Pada saat itu, di bawah pengaruh taktik Bing Xin yang tidak simpatik, Xiang Sui hanya ingat untuk memanjat, tetapi lupa apa yang dia usahakan dengan keras. Sambil menghela nafas, Bai Bing melanjutkan, kontrak pernikahannya dengan Dongfang Tianxiu sebenarnya palsu. Xiang Sui tidak akan pergi ke kapel Dongfang Tianxiu, dan bahkan tidak akan saling bertemu. Hanya menonton pertunjukan. Perlahan membuka matanya, Chu Xingyun lega, aku tahu apa yang kamu katakan, karena Xiang mencintaiku, dia tidak akan pernah mencintai orang lain lagi. Mengangguk kepalanya, Bai Bing berkata, ya, Xiang Sui ingin membuktikan dirinya juga, jadi, dia menerima rencana Dongfang Tianxiu dengan imbalan pernikahan palsu sebagai imbalan atas dukungan Kaisar Lingmu, sehingga menjadi yang pertama dari umat manusia. 5 kaisar besar. Di antara kata-kata itu, mata Bai Bing memerah, dan air mata jernih mengalir di sudut matanya. Menggelengkan kepalanya dengan sedih, Bai Bing menggigil, tepat ketika rencananya akan berhasil, Xiang Sui menerima buku perpisahan Anda. Sampai saat itu, dia tiba-tiba menyadari bahwa dia mati-matian memanjat agar layak bagi Anda. Mendengarkan kata-kata Bai Bing, Chu Xingyun menutup matanya kesakitan, air mata masam, berdegup turun. Dia tahu maksud dari Sui Liuxiang. Impian terbesarnya adalah berdiri berdampingan dengannya untuk menjadi layak baginya. Dalam hal apapun, dia tidak ingin dirugikan oleh Chu Xingyun. Sangat disayangkan bahwa taktik Bing Xin yang tidak simpatik menghalangi emosinya, dia hanya tahu untuk bekerja keras, tetapi dia lupa mengapa dia bekerja keras. Tidak sampai Chu Xingyun benar-benar hilang, dia langsung terbangun, dia bekerja keras, dan orang-orang yang dia ingin dapatkan telah ditinggalkan oleh tangannya sendiri dan tidak akan pernah kembali. Sambil menggelengkan kepalanya, Chu Xingyun menangis dan berkata, jangan katakan itu, mungkin ini adalah takdir, Tuhan mungkin telah hancur, dan Xiang dan aku hanya tidak memiliki kesempatan. Melihat Chu Xingyun dengan kasihan, Bai Bing berkata, meskipun saya tidak tahu apa yang terjadi pada Anda, saya harap Anda tahu bahwa Xiang Sui benar-benar berlaku untuk Anda. Di antara kata-kata itu, Bai Bing menoleh, melihat keluar dari ruang dimensi, dan air yang mengalir di atas stalagmit melihatnya. Melihat sosok Sui Liuxiang dengan kasihan, Bai Bing sangat dikagumi, dan berkata dengan sangat kasihan, untuk menghukum kesalahan besar yang dibuatnya, Xiang Sui selalu jatuh pada stalagmit ini selama lebih dari 100 tahun, bahkan itu adalah pedang dan prajurit, dan mereka belum menyentuh apapun. 1 abad es, hujan dan salju, dan 1 abad angin dan matahari, Xiang Sui menggunakan kekuatannya sendiri untuk menjaga Tianchai Canyon. Di antara pidato, Bai Bing menatap Chu Xingyun dan menggigil, Xiang Sui bersumpah. Jika Anda tidak kembali dalam sehari, dia tidak akan bisa kembali dalam sehari. Jika Anda tidak kembali seumur hidup ini, dia duduk tanah perubahan. Mendengarkan kata-kata Bai Bing, air mata bergulir mengalir turun dari mata Chu Xingyun. Jika dia bisa, dia ingin segera keluar, memegang wewangian air di lengannya dan mengatakan dengan keras padanya bahwa dia telah memaafkannya dan berhenti menghukum dirinya sendiri seperti ini.
Tidak ada yang salah dengan Sui Liuxiang, satu-satunya kesalahannya adalah dia dipengaruhi oleh taktik Bing Xin yang tidak simpatik dan lupa mengapa dia bekerja keras. Selain itu, Chu Xingyun juga bersalah di masa lalu, apalagi mengatakan bahwa dia hanya pernikahan palsu, bahkan jika itu benar Chu Xingyun bisa mengerti. Seperti pepatah lama, ada lagi dan lagi, tidak lagi dan lagi. Ye Qianhan, Nangong Huayan, Chu Xingyun telah mengkhianati Sui Liuxiang 2 kali. Meskipun dia mengatakan, dia tidak melakukannya dengan sengaja, tetapi kebenaran adalah kebenaran, dan tidak ada yang bisa menyangkalnya. 10.000 langkah mundur dan mengatakan bahwa Sui Liuxiang salah, tetapi itu adalah pernikahan palsu, tetapi hanya merilis pesan ke dunia luar. Selain itu, bahkan jika itu adalah pernikahan palsu, pada akhirnya itu tetap tidak berjalan. Secara umum, Sui Liuxiang tidak melakukan kesalahan. Sebaliknya, apakah itu disengaja atau tidak disengaja, pengkhianatan Chu Xingyun itu nyata, dan tidak sekali, tetapi 2 kali. Chu Yi dan Chu Ruqing adalah bukti pengkhianatan. Karena itu, jangan katakan bahwa Sui Liuxiang sebenarnya tidak melewatkan apapun. Bahkan jika dia melakukan kesalahan, bahkan jika dia benar-benar menikahi Dongfang Tianxiu, dia hanya menggunakan haknya. Dengan nafas gemetar, Chu Xingyun berkata, kamu menyuruhku untuk memberitahunya, aku tidak pernah menyalahkannya, untuk mengatakan yang salah, juga aku salah, dia tidak melakukan kesalahan. Menghadapi kepercayaan Chu Xingyun, Bai Bing menggelengkan kepalanya dan bingung, mengapa saya harus mengatakannya. Jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan pada diri sendiri, jangan, tidakkah Anda menginginkannya? Jangan, dalam hati Anda masih tidak bisa melewati itu. Melambaikan tangannya kesakitan, Chu Xingyun melambaikan tangannya dan mengirim Bai Bing keluar, lalu berbalik dan pergi dengan pasti, hanya sesaat kemudian, Chu Xingyun menghilang ke dalam kekosongan dimensional. Meskipun kekuatan Bai Bing tidak rendah, ia memiliki ranah kaisar setengah langkah. Tetapi dibandingkan dengan Chu Xingyun, jaraknya masih terlalu besar. Chu Xingyun tidak hanya merampok Kaisar Zun, tetapi setelah mengungkapkan kehendak Qian Kun, ia melompat ke langit dan menjadi Tianzun dengan kekuatan dunia. Di dunia Qian Kun, Chu Xingyun sudah menjadi yang tertinggi. Yang disebut, di bawah Kaisar Langit, semuanya semut dan Kaisar-Kaisar tidak terkecuali, belum lagi Kaisar setengah langkah. Di antara terhuyung-huyung, Bai Bing dengan cepat mengontrol keseimbangan, dan jatuh di atas stalagmit, di depan Sui Liuxiang. Merasakan kedatangan Bai Bing, Sui Liuxiang membuka matanya diam-diam, matanya yang gelap dan menatap Bai Bing dengan acuh tak acuh. Karena malu menyesuaikan seluruh baju, Bai Bing mengepalkan tangannya dengan hormat, dengan serius berkata, Bai Bing telah melihat Siang Suai. Menghadapi penghormatan Bai Bing, Sui Liuxiang melambaikan tangan, kamu dan aku milik saudara perempuan, kamu tidak perlu sopan. Mendengar kata-kata Sui Liuxiang, Bai Bing meletakkan tangannya dan menatap gadis kurus, ramping tapi keras kepala di depannya dengan iba. Untuk Sui Liuxiang, Bai Bing pada awalnya sangat bosan, sangat dibenci. Secara khusus, Sui Liuxiang mengolah taktik Bing Xin yang tidak simpatik, dan setelah mencapai bentuk yang sempurna, apa yang dia lakukan pada Chu Xingyun membuat Bai Bing benar-benar tidak biasa. Menurut pendapat Bai Bing pada waktu itu, Sui Liuxiang menginginkan wajah tanpa wajah, sesosok tanpa sosok, temperamen tanpa temperamen, dan itu sangat buruk bagi Bruder Chu, itu sama sekali tidak layak bagi Bruder Chu. Tetapi dengan lebih dari 100 tahun kontak di masa lalu, secara bertahap, Bai Bing belajar tentang Sui Liuxiang. Dengan kebijaksanaan menakutkan Bai Bing, menghubungi seseorang selama 100 tahun pasti dapat membawa orang ini dari dalam keluar, dan pemahamannya sangat transparan. Faktanya sama. Setelah lebih dari 100 tahun berhubungan, Bai Bing telah sepenuhnya memahami Sui Liuxiang dan benar-benar memahami orang seperti apa dia. Lembut dan baik hati, dia memiliki rasa keadilan yang kuat di dalam hatinya, untuk kehidupan Limin, dia memiliki semangat pengorbanan yang tak kenal takut. Dan yang paling penting, hati yang lembut dan baik hati tidak kurang keras kepala dan kuat. Di dunia batin, Sui Liuxiang sangat murni, bahkan tidak bersalah, dan karena Anda telah mengidentifikasi seseorang, Anda tidak akan pernah menyesalinya. Berganti menjadi wanita lain, menghadapi pria yang mengkhianati diri mereka sendiri 2 kali dan bahkan memiliki 2 anak dengan wanita lain. Berapa banyak wanita yang bisa memaafkan dengan murah hati dan tetap mencintai pria yang begitu terobsesi itu? Bai Bing bertanya pada dirinya sendiri bahwa dia tidak bisa melakukannya, belum lagi 2 kali, bahkan jika itu hanya sekali, dia pasti tidak akan menerimanya. Jika itu murni tidak bersalah dan kebaikan, rasa keadilan dan semangat pengorbanan, tidak apa-apa. Yang paling penting adalah bahwa Sui Liuxiang masih seorang wanita dengan keberanian, semangat juang dan kemampuan. Selama 100 tahun terakhir, jika Sui Liuxiang tidak duduk di sini, manusia mungkin sudah punah. Meskipun dikatakan bahwa lebih dari 100 tahun yang lalu, 7 jenderal umat manusia harus bersatu di sekitar Sui Liuxiang, melindunginya, dan membantunya karena perintah Chu Xingyun. Namun, setelah 100 tahun berlalu, 7 jenderal ras manusia, termasuk Bai Bing, telah dengan tulus diyakinkan oleh Sui Liuxiang.
Pada saat ini, bahkan tanpa perintah Chu Xingyun, mereka tulus bersedia untuk bersatu di sekitarnya, bersedia mematuhi pengirimannya. Jika tidak ada Chu Xingyun di dunia ini, maka tidak ada keraguan bahwa Sui Liuxiang adalah tuan yang jelas mereka bersedia untuk setia. Dalam perenungan, Sui Liuxiang berkata dengan lembut, "Kenapa apa yang kamu lakukan di sini hari ini?" Menghadapi pertanyaan dari Sui Liuxiang, Bai Bing membuka mulutnya, tetapi untuk sesaat dia tidak tahu bagaimana berbicara. Dengan sedikit giginya, karena Chu Xingyun tidak meminta kerahasiaan, akan lebih baik untuk mengatakannya. Berpikir, Bai Bing berkata, "Baru saja, dia datang untuk melihatmu, tapi aku tidak tahu mengapa, dia menolak untuk muncul." Mendengar kata-kata Bai Bing, Sui Liuxiang berdiri dengan ganas, dengan mata gelap, dengan penuh semangat memindai kekosongan di sekitarnya. Tidak perlu menonton, dia pergi. Bai Bing menghela nafas. Hilang. Mendengar kata-kata Bai Bing, Sui Liuxiang memutar kepalanya dengan keras dan memandang Bai Bing. Ekspresi wajahnya sedih dan putus asa, dan Bai Bing ingin menangis. "Dia memintaku membawakanmu sesuatu," katanya, "dia tidak pernah menyalahkanmu, dia salah, kamu tidak membuat kesalahan." Bai Bing menggigil. Tidak. Dia menggelengkan kepalanya dengan kuat, dan aroma air mengalir seperti hujan. "Aku salah, bahkan jika itu salah, aku tidak boleh menikah dengan pria lain. Aku salah, aku tak termaafkan, aku kenal dia, saya tidak akan memaafkan saya dan tidak ingin melihat saya lagi." Di antara kata-kata itu, Sui Liuxiang menutupi wajahnya dengan tangannya, dan hati dan usus yang pecah-pecah. Menghadapi Sui Liuxiang, Bai Bing membuka mulutnya dan ingin menghiburnya. Tapi apa yang bisa dia katakan sekarang? Jika itu tidak memaafkan Sui Liuxiang di dalam hatinya, mengapa dia menolak untuk melihatnya bahkan di satu sisi? Teriakan Sui Liuxiang menangis, akhirnya, desas sunyi terdengar. Dalam desahan, celah ruang muncul di stalagmit. Sosok Chu Xingyun keluar dari celah itu dan muncul di depan Sui Liuxiang. Mendengar desahan itu, Sui Liuxiang mengangkat kepalanya dengan ganas, meletakkan tangannya, sepasang air mata, dan dengan gembira menatap sosok Chu Xingyun, matanya penuh ekstasi. Bang! Gemuruh! Saat Chu Xingyun muncul, dalam sekejap berpusat pada Chu Xingyun, 18 patung es yang dipuja bergetar dengan keras. Meskipun garis keturunan Chu Xingyun telah berubah, begitu juga jiwanya, tetapi di dunia batinnya, cintanya pada air dan aroma tidak pernah berubah. Cinta sejati yang sama, terombang-ambing dalam 18 patung es cinta ekstrim, dan dada Chu Xingyun, cinta pamungkas untuk Sui Liuxiang, menghasilkan resonansi paling kuat. Di bawah simpati cinta sejati, Sui Liuxiang merasa sangat hangat, dan air mata sukacita dan kenyamanan mengalir deras. "Meskipun saya belum mengatakan apa-apa satu sama lain, saya merasakan cinta gemetar di udara dan jantung dada Chu Xingyun. Cinta sejati seperti laut dan gunung, aroma air telah ditentukan." Kakaknya, Yun, tidak menyalahkannya, dia masih mencintainya seperti mutiara. Bersemangat, Sui Liuxiang membanting kepalanya, bergegas menuju Chu Xingyun, dan jatuh ke pelukan Chu Xingyun. Menghadapi kepakan Sui Liuxiang, Chu Xingyun berpikir untuk mendorongnya menjauh, tetapi berkali-kali, tubuh manusia benar-benar tidak selalu mengikuti arah kesadaran. Dia ingin mendorong, tetapi tubuhnya tampaknya memiliki kesadaran sendiri, dan dia memeluk air di lengannya. "Saudara Yun, Siang-Siang sangat merindukanmu, tidakkah kamu benar-benar menyalahkan Siang-Siang?" Mendengarkan suara gembira dari Sui Liuxiang di lengannya, Chu Xingyun menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kamu belum pernah melakukan sesuatu yang membuatku menyesal, mengapa aku harus menyalahkanmu?" Mengangkat kepalanya dari lengan Chu Xingyun, Sui Liuxiang berkata dengan rasa bersalah, "Maaf kakak Yun, Siang-Siang salah." Dengan lembut mengulurkan tangannya dan menyentuh wajah Sui Liuxiang, air mata kristal Chu Xingyun berkata, "Gadis konyol, kamu tidak salah. Kamu hanya berusaha terlalu keras dan melupakan tujuan dari usaha." Menggelengkan kepalanya, Sui Liuxiang berkata dengan takut-takut, "Maaf, saudara Yun. Siang-Siang memang salah, saya tidak boleh lupa." Sambil menghela nafas, Bai Bing di sebelahnya berkata, "Faktanya, banyak orang seperti ini, bekerja keras, mencoba menerobos ke langit untuk orang tua, istri dan anak-anak." Mengangguk-angguk, Chu Xingyun berkata, "Ya, tetapi dengan terlalu banyak usaha, hal pertama yang mereka abaikan adalah orang tua, istri, dan anak-anak mereka." Melihat Sui Liuxiang, Bai Bing berkata dengan sedih, "Tetapi ketika mereka akhirnya menjadi terkenal, mereka mengetahui bahwa anak itu ingin dibesarkan, dan dia tidak ingin mencium, sang istri sudah meninggalkannya, dan anak-anak memperlakukannya seperti musuh." Memegang Chu Xingyun dengan erat, Sui Liuxiang mengangguk dan berkata, "Ya. Aku tidak bangun sampai aku menerima buku perpisahan saudara laki-laki Yun dan kehilangannya sepenuhnya. Mengapa aku harus mengejar ini? Itu tidak masuk akal." Di antara kata-kata itu, Sui Liuxiang menatap Chu Xingyun memohon, "Saudara Yun. Siang-Siang yang salah sebelumnya. Aku tidak akan pernah berani lagi. Tolong jangan tinggalkan aku, oke?" desah Chu Xingyun dengan lembut melepaskan Sui Liuxiang. Merasakan gerakan kaku Chu Xingyun, dan melepaskan tangannya, mulut kecil Sui Liuxiang tidak bisa membantu mengempis, dan air mata besar mengalir lagi.
Meskipun dia tidak mengatakan sepatah kata pun, tindakan Chu Xingyun sudah menjelaskan segalanya. Dengan lembut mendorong Sui Liuxiang, Chu Xingyun berkata, "Ayo, mari kita duduk dulu, dengarkan aku pelan-pelan." Menghadapi Chu Xingyun, Sui Liuxiang dan Bai Bing menemukan tempat pada saat yang sama dan duduk. Duduk bersila di tanah, Chu Xingyun mengambil nafas dan kemudian membicarakannya. Singkatnya, Chu Xingyun menggambarkan dirinya sebagai perampok dan biang keladi Kaisar Tianyi, dan peristiwa bencana langit dan bumi. Mendengar Chu Xingyun ternyata adalah Kaisar-Kaisar Tianyi, Bai Bing dan Sui Liuxiang tidak bisa tidak berseru. Gengsi Kaisar Tianyi dikenal dan tidak dikenal di dunia Qian Kun. Dengan kekuatan Chu Xingyun pada waktu itu, ternyata adalah perampok Kaisar Tianyi, yang hampir mati. Menatap secara mendalam pada Sui Liuxiang, Chu Xingyun melanjutkan, "Tahun itu, di bawah semua imajinasiku, aku memasuki jalan kuno langit berbintang, dan kemudian, ketika aku mendekati benua roh sejati, aku merasakan gelombang jiwa yang sangat akrab." Setelah menarik napas panjang, Chu Xingyun melanjutkan, "Di jalan kuno berbintang yang remang-remang, di komunitas meteorit yang berantakan, saya menemukan sebuah peti mati es. Di dalam peti es itu terdapat seseorang yang saya kenal." Mendengarkan cerita Chu Xingyun, Sui Liuxiang mengepalkan tinjunya dan berkata, "Lalu, siapa yang berbaring di peti mati es? Apakah saya tahu?" Mengangguk, Chu Xingyun berkata, "Kamu tidak hanya tahu, tetapi juga sangat akrab, pada kenyataannya, kamu harus bisa menebak siapa dia." Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Sui Liuxiang merasakan kejutan di hatinya. Meskipun tidak ada bukti, tetapi dengan intuisi wanita itu, Sui Liuxiang tahu bahwa orang ini pasti sangat istimewa cukup untuk membuat Chu Xingyun tidak lagi menerimanya. Dengan intuisi ini, hanya sesaat, Sui Liuxiang membelalakan matanya dan berseru, "Kalau begitu, di dalam peti es, mungkinkah? Apakah itu Ye Qianhan?" "Ya, tidak ada orang di dalam peti es, itu adalah Ye Qianhan." Chu Xingyun mengangguk. Menggelengkan kepalanya, Chu Xingyun berkata, "Ketika saya menemukannya, dia sudah diambang kematian, dan, yang paling menyentuh saya adalah bahwa di dalam peti es, sebelum kematian, Ye Qianhan tetap tinggal puisi cinta berikutnya. Jangan menyesali kebaikan hidup ini. Bersedia melakukan perjalanan sendirian. Dalam mimpi Yuan, Ning Qingtian tidak hidup sampai King." Mendengar puisi kecil ini, tubuh halus Sui Liuxiang bergetar tak terkendali, dan berkata dengan sedih, jadi kamu tersentuh, apakah kamu menikahinya?" Menghadapi pertanyaan dari Sui Liuxiang, Chu Xingyun mengangguk dan berkata, "Ya." Pada saat itu, kesengsaraan besar langit dan bumi akan terbuka kapan saja. Sebagai perampok Kaisar Tianyi, saya pikir saya akan mati, dan pada saat itu saya berpikir, menikah dengan Dongfang Tianxiu. Dengan berlinangan air mata yang sedih, aliran air itu berkata, "Tidak seperti ini. Setelah saya bangun, saya menghentikan rencananya. Saya tidak menikah dengannya." Menatap secara mendalam pada Sui Liuxiang, Chu Xingyun berkata, "Pada saat itu idenya sangat sederhana, bagaimanapun juga, saya sekarat. Sebelum meninggal, memberi nama Qianhan adalah semacam pencapaian." Dengan putus asa menatap Chu Xingyun, Sui Liuxiang dapat memahami ide Chu Xingyun. Pada saat itu, Sui Liuxiang tidak lagi menginginkannya. Menghadapi kekalahan di Tianyi, dia benar-benar mati. Dalam keadaan putus asa, di periode terakhir hidupnya, ia memilih untuk menjadi malam yang dingin. Oleh karena itu, kombinasi Chu Xingyun dan Ye Qianhan tidak ada hubungannya dengan perasaan. Ini semacam kesempurnaan. Dengan nafas gemetar, Sui Liuxiang berkata, "Di mana Qianhan sekarang? Apakah dia tidak mengikuti Anda?" Mendengar masalah Sui Liuxiang, Chu Xingyun bergidik tanpa sadar, memejamkan matanya kesakitan, dan sepasang gambar melintas dengan cepat. Pada malam pernikahan, Ye Qianhan selalu berpikir dia sedang bermimpi, lalu, dia tersenyum sangat manis. Di bawah awan gelap, ngengat Ye Qianhan melemparkan api, melemparkannya ke lengannya dan memblokir pedang pembunuh untuknya. Di bawah gemuruh petir, Ye Qianhan tertawa pada saat-saat terakhir hidupnya, dan bisa mati dalam pelukan seorang pria terkasih dan menemani orang kesayangannya di jalan. Ye Qianhan tidak menyesal. Akhirnya, Chu Xingyun perlahan membuka matanya, dan berkata dengan kesedihan yang tak terbatas, "Qianhan. Dia sudah pergi. Hilang. Kemana dia pergi?" Di hadapan Chu Xingyun, Sui Liuxiang tidak mengerti banyak tetapi begitu dia mengajukan setengah dari pertanyaan, dia sudah menyadari bahwa apa yang dimaksud dengan apa yang disebut pergi. Melihat Chu Xingyun dengan panik, Sui Liuxiang berkata, "Pergi. Bagaimana dia bisa pergi?" Menatap secara mendalam pada Sui Liuxiang, Chu Xingyun berkata, "Dia tidak harus mati, dan dia tidak akan mati, tetapi untuk menyelamatkan saya, pada saat yang paling kritis, dia mengat seperti api dan terjun ke saya di tangannya, dia memblokir di Tianyi, pedang yang harus dibunuh. Pada akhirnya, dia meringkuk di lenganku, dengan senyum puas, menghadap langit guntur, dan dengan senang hati menemaniku di jalan." Chu Xingyun perlahan berkata. Melihat Chu Xingyun dengan apatis, Sui Liuxiang berkata, "Ternyata ini adalah hidupmu, itu hanya saudara perempuan Qianhan, yang dipertukarkan dengan hidupnya sendiri." Menggelengkan kepalanya dengan kagum, air dan nyanyian harum puisi kecil Ye Qianhan.
Saya tidak menyesali kebaikan hidup ini, saya rela bepergian sendirian, dan saya membenci pasangan dalam mimpi. Benar-benar puisi yang bagus, Sister Qianhan. Terima kasih banyak, terima kasih telah menyelamatkan Yun Yun. Melihat aroma air yang harum, Chu Xingyun berkata, aku seharusnya mengatakan segalanya, dan sekarang, kamu harus mengerti, mengapa aku tidak bisa melihatmu lagi. Dengan senyum kesepian, Sui Liuxiang berkata, sebagai seorang istri, Sister Qianhan telah melakukan semua yang dia bisa, jadi, sebagai suaminya, Anda tidak dapat mengkhianati. Mengangguk kepalanya, Chu Xingyun melanjutkan, ya, aku dapat memiliki istri seperti Qianhan. Aku puas dengan Chu Xingyun. Demi cintanya, aku akan mengembalikannya dengan hidupku sendirian. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, mata Sui Liuxiang berbinar. Pembicara memiliki hati, pendengar memiliki niat. Meski tidak disebutkan, kalimat Chu Xingyun barusan mengandung makna yang dalam. Chu Xingyun tidak bisa mengkhianati istri tercinta seperti Ye Qianhan. Chu Xingyun tidak bisa membalas cintanya dengan cinta Ye Qianhan, jadi, dia hanya bisa menggunakan kesepian hidupnya untuk membalas kasih sayang ini. Tetapi mengapa itu hanya bisa dilunasi dengan kesepian seumur hidup? Tidak bisakah kamu menggunakan cinta sejati dan cinta sejati? Tidak bisa. Karena Sui Liuxiang tahu bahwa saudara Yun telah banyak menyesali dia telah mengkhianatinya 2 kali. Namun, dari awal hingga akhir, yang mengkhianatinya hanyalah tubuh Yun, hati Yun tidak pernah mengkhianati. Karena itu, bagaimanapun, Chu Xingyun tidak dapat menggunakan perasaan dan cinta sejati untuk membalas Ye Qianhan, dan hanya bisa menggunakan kesepian hidupnya sebagai kompensasi. Adapun hati Chu Xingyun, apakah dia benar-benar hanya mencintai air dan aroma? Sebenarnya, 18 patung cinta es itu telah memberikan jawaban. Jika bukan karena cinta sejati pamungkas, 18 patung es cinta ekstrim ini tidak mungkin disempurnakan dengan sukses. Jika Anda masih belum mencintai Sui Liuxiang, barusan, 18 patung es yang memujanya tidak akan pernah beresonansi. Melihat Chu Xingyun dengan penuh kasih, Sui Liuxiang sangat sedih dan sangat bahagia. Sedih dan sedih, hidup ini, antara dia dan Chu Xingyun, ditakdirkan untuk ditakdirkan. Bahagia dan bahagia, hidup ini. Saudara Yun benar-benar mencintai, dari awal sampai akhir, dia adalah satu-satunya. Tapi, meskipun ada juga sisi bahagia di hatinya, secara keseluruhan, ketika dia memikirkan kehidupan ini dan kehidupan ini, dia ditakdirkan untuk tidak menjadi istri Brother Yun, dan kesedihan Sui Liuxiang berasal darinya. Menatap secara mendalam pada Sui Liuxiang, Chu Xingyun menyeringai dengan enggan, baiklah, mulai sekarang, kau adalah saudara perempuan terdekatku, Qianhan, selalu kakak iparmu. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, airnya harum dan tersedak oleh ucapan. Di antara air mata dan hujan, Sui Liuxiang mengangguk dengan keras, tetapi tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Melihat kesedihan Sui Liuxiang, Chu Xingyun sedang melihat ke bawah. Sambil mengulurkan tangannya, dia ingin menepuk bahu Sui Liuxiang untuk menghiburnya. Tapi begitu tangannya terentang setengah, Chu Xingyun menariknya seperti sengatan listrik. Apa yang dilakukan kenyamanan ini? Banyak hal telah ditakdirkan untuk diubah. Dengan napas panjang, Chu Xingyun menginjak di bawah kakinya, tubuhnya melayang, dan terbang ke arah kota Nanming. Sosok yang menyaksikan Chu Xingyun secara bertahap menghilang ke langit, dan air itu dengan harum duduk di tanah, tangannya menutupi wajahnya, dan menangis diam-diam. Melihat penampilan yang menyakitkan dari Sui Liuxiang, Bai Bing ingin menghibur beberapa kata, tetapi seberapa pintar Ren Bai Bing, menghadapi perasaan, tidak berdaya. Saat ini, moralitas dan tanggung jawab telah mengikat tangan, kaki, dan emosi Chu Xingyun dan Sui Liuxiang. Chu Xingyun dan Sui Liuxiang jelas saling mencintai, tetapi mereka tidak bisa bersatu. Tentu saja, jika Chu Xingyun bisa sedikit tak tahu malu, mengabaikan keberadaan Ye Qianhan, mengabaikan apa yang Ye Qianhan lakukan untuknya, hanya untuk bersama Sui Liuxiang, maka tidak ada masalah. Bagaimanapun, Ye Qianhan sudah mati, selama Chu Xingyun tidak mengatakan, tidak ada yang akan tahu. Namun, sebagai hasilnya, Chu Xingyun bukan Chu Xingyun, bahkan jika dia ingin mengejar Sui Liuxiang, dia tidak memenuhi syarat dan tidak bisa diterima. Menangis dalam diam untuk waktu yang lama. Sui Liuxiang berkata, Bai Bing, aku baik-baik saja, kamu tidak perlu khawatir tentang aku, kamu masih memiliki banyak pekerjaan yang harus dilakukan, tidak perlu menemaniku di sini. Membuka mulutnya, Bai Bing berkata dengan datar, sebenarnya, lihat itu, kamu sudah sangat bahagia. Meskipun kamu tidak bisa bersama, bagaimanapun, dia selalu mencintaimu, hanya kamu. Setelah menyelesaikan pidatonya, Bai Bing menghela nafas, tubuhnya melayang, dan terbang ke arah kota Nanming. Melihat sosok Bai Bing dengan cepat pergi, Sui Liuxiang tidak bisa menahan senyum muram. Ya, selama bertahun-tahun, orang-orang yang telah mencintai Brother Yun tidak tahu berapa banyak. Meskipun tidak diungkapkan, Sui Liuxiang tahu bahwa Bai Bing dan Ye Ling sama-sama menyukai Chu Xingyun. Untungnya, Bai Bing lebih menghargai dan mencintai Chu Xingyun, tetapi dia masih tidak bisa berbicara tentang cinta.
Bai Bing terlalu pintar dan masuk akal, dia dengan cerdik menilai bahwa dia dan Chu Xingyun tidak mungkin, jadi dia menggunakan pedang kebijaksanaan dan memotong tali cinta, mencegah dirinya dari tenggelam dalam waktu. Ye Ling berbeda, dia tidak hanya suka, tetapi sangat mencintai Chu Xingyun, dan cinta tanpa penyesalan. Ditambah dengan Lilac dan Sister Ding Ning, Liu Yan, dan para gadis di dunia roh sejati. Mereka yang sangat mencintai Brother Yun tidak tahu berapa banyak. Tapi dari awal sampai akhir, Chu Xingyun adalah satu-satunya di hatinya, dia belum pernah menyentuh gadis lain dengan emosi. Bahkan di malam Qian Qianhan, Chu Xingyun baru saja dipindahkan, tetapi tidak menyentuh sedikit pun cinta. Meskipun dia tidak bisa menjadi tua dalam pakaian putih, dia telah mencintai dan dicintai dalam kehidupan ini, dan itu tidak menyesal. Belum lagi bahwa Sui Liuxiang berpikir begitu. Di sisi lain, setelah kembali ke kota Nanming dan kembali ke aula yang berkuasa, Chu Xingyun segera memanggil semua kepala dari ketiga kementerian dan mengadakan pertemuan umum. Pada pertemuan itu, Chu Xingyun secara resmi mengundurkan diri sebagai Chief Executive Officer dan mengumumkan bahwa Liu Yan akan mengambil alih otoritas Chief Executive Officer. Adapun pengangkatan ini, semua orang benar-benar mengharapkannya, jadi tidak ada yang menentangnya. Meskipun pada awalnya, semua orang memiliki beberapa pendapat karena latar belakang Liu Yan. Tetapi dengan kontak 2 tahun terakhir, tindakan Liu Yan adalah mata semua orang. Meskipun keagungan dan kesombongan Chu Xingyun sangat mengesankan, tetapi Liu Yan berkuasa, tetapi memenangkan kata yang stabil. Meskipun itu tidak terlihat luar biasa, sangat umum untuk mengatakan, tetapi dalam 2 tahun terakhir, di bawah pemerintahan Liu Yan, ribuan manusia telah berjalan langkah demi langkah dan telah benar-benar mengubah penampilan mereka. Orang-orang hidup dan bekerja dalam kedamaian dan kepuasan, memiliki banyak makanan dan pakaian, sedikit pendidikan, dan dukungan hari tua. Setiap orang sangat senang dan bahagia. Mulai sekarang, meskipun ia baru berkuasa selama 2 tahun, Liu Yan telah menggunakan pekerjaannya yang sebenarnya untuk membuktikan bahwa ia adalah CEO yang cakap. Adapun Departemen Militer dan Politik, Chu Xingyun tidak melakukan intervensi di masa lalu, apa itu dan apa itu sekarang. Awalnya, Nangong Huayan berencana untuk mengundurkan diri dari posisi ketua mahkamah dan membiarkan Chu mengambil alih. Namun, proposal ini ditolak oleh Chu Xingyun. Meskipun Chu bekerja dengan kejam, dia cukup kejam, tapi bagaimanapun, dia telah menjadi kaisar selama lebih dari 100 tahun. Dia selalu suka menunjukkan jari-jarinya di tempat kerja, dan bahkan ingin mengatur hal-hal yang tidak berada dalam kewenangannya. Dari sudut pandang Chu Ruqing, selama ada sesuatu yang dilakukan salah, siapapun dapat berdiri dan memperbaikinya. Namun faktanya, ia melebihi otoritasnya. Ini tidak bisa dikendalikan, tetapi semuanya perlu memperhatikan cara dan metode, ada masalah. Dia dapat bereaksi dan menyelesaikan melalui saluran formal, alih-alih melintasi semua departemen, hanya mengandalkan hak-hak departemen hukum, dia akan mengurus semua yang benar dan yang salah di dunia. Jika dibiarkan berkembang, tidak akan butuh waktu lama bagi Chu Ruqiles untuk menjadi mantan kaisar lagi, dan fakta telah membuktikan bahwa ia bukan materi sama sekali. Karena itu, Chu dengan kejam menjadi keluarga kerajaan besar Chu, dan kaisar nominal baik-baik saja. Nongong Huayan, keluarga kerajaan besar Chu, adalah kepala terakhir dari Departemen Hukum. Setelah Nangong Huayan, keturunan keluarga kerajaan Chu tidak diizinkan memasuki karir resmi, dan mereka tidak berhak mengkritik urusan pemerintah. Bagus sekali, itu adalah Kementerian Pemerintah, Kementerian Angkatan Darat, dan penghargaan untuk Kementerian Hukum. Jika mereka tidak melakukannya dengan baik, mereka tidak bisa membuat orang-orang dari keluarga kerajaan Chu mengarahkan jari mereka. Dari kekejaman Chu, hingga masa depan yang panjang tak terhingga, keluarga kerajaan Grand Chu hanyalah keluarga kerajaan nominal, dan hak dan kekayaan nyata perlu diperoleh sendiri. Setelah memberi jalan kepada Liu Yan, Chu Xingyun memanggil 7 raksasa kementerian militer, menggabungkan 10 juta tentara dari kementerian politik, dan 10 juta tentara dari 7 jenderal ras manusia, dan memasuki ngarai Tianchai. Pada saat yang sama, Chu Xingyun mengirim utusan untuk mengirim surat ke 3 raja utama klan iblis. 1 bulan kemudian, ia akan mengadakan pembicaraan dengan 3 raja utama klan iblis di Tiangong Canyon. Surat yang diterima dari Chu Xingyun, klan Elang Emas, klan Gosauk, dan klan Griffon awalnya menolak. 3 raja klan setan dapat dilihat oleh siapa saja yang ingin melihatnya, belum lagi kebutuhan para pemimpin dari 3 klan ini untuk melakukan perjalanan ke Tianxing Canyon, ribuan mil jauhnya, untuk melihat Chu Xingyun. Namun, ketika 3 keluarga kerajaan dari klan iblis melihat tanda akhir surat itu, harimau, beruang, kera, dan ular sanca, 2 bangsawan, dan 2 bangsawan, mereka harus memperhatikannya. Setelah hanya sedikit mengendus, setelah memastikan bahwa keempat klan iblis ini benar-benar menyerah pada klan manusia, ketiga keluarga kerajaan tidak bisa menahan amarahnya. Sebulan kemudian, di lembah-lembah, Chu Xingyun tidak menunggu 3 keluarga kerajaan dari klan iblis, tetapi menerima berita yang sangat buruk.
3 keluarga kerajaan dari klan iblis, mengumpulkan klan babi, klan kuda, klan sapi, klan domba, klan rusa, klan serigala, klan badak, klan hippo, klan gajah perang, klan buaya raksasa, klan singa gila, mengumpulkan ratusan juta pasukan. Setelah setengah tahun, para prajurit akan tiba di lembah-lembah dan berperang melawan kemanusiaan. Awalnya, Chu Xingyun memiliki kehidupan yang baik di surga, dan dia tidak ingin melukai klan iblis. Namun, karena pihak lain tidak menghargai kesempatan ini, tidak ada lagi yang bisa dikatakan. Kaisar Kokroah, yang penuh dengan bunga dan hijau, dipanggil oleh Chu Xingyun dan melepaskan tugu kekacauan secara langsung, memadatkan prajurit kecoa untuk mengatasi pertempuran berikutnya. Kemudian, Chu Xingyun bergegas ke Balai Semut Iblis, dan berhasil mengondensasi murid merah dari inkarnasi 1500 Kaisar Zun ke ruang dimensi, bergegas menuju dunia roh sejati dengan kecepatan penuh. Sepanjang jalan ke dunia roh nyata, benar-benar, Chu Xingyun baru saja datang ke dunia roh nyata, roh sejati akan terkondensasi di depan Chu Xingyun. Sebagai putra dunia dari dunia roh sejati, mulai sekarang, Chu Xingyun telah tumbuh dewasa. Oleh karena itu, kehendak roh sejati mengirim kunci roh sejati langsung ke Chu Xingyun. Sejauh ini, Chu Xingyun telah memiliki kekuatan dua alam, dan menjadi kaisar kekuatan dua alam. Setelah itu, di bawah arahan Chu Xingyun, Chitong mengambil 1500 kursi kaisar di dunia spiritual sejati dan terus menyingkat 1500 kaisar lainnya. Mengambil keuntungan dari murid merah yang mengondensasi inkarnasi kaisar, Chu Xingyun bergegas ke arah pavilion Wanjian. Meskipun dalam ingatan Chu Xingyun, ia dan keluarganya, teman-teman dan kerabatnya belum lama terpisah. Tapi Chu Xingyun tahu bahwa dalam 100 tahun terakhir ia dalam kondisi amnesia. Karena itu, untuk keluarga, teman, dan keluarganya, mereka belum lama melihatnya. Meskipun waktunya ketat, Chu Xingyun tahu bahwa dibutuhkan setidaknya 1 bulan untuk Chihong untuk dapat menyingkat 1500 inkarnasi. Selama ini, ia bisa bergerak bebas. Karena itu, Chu Xingyun tidak terburu-buru untuk bertemu orang tuanya, teman-teman, dan putri Ye Qianhan, Chu Wuyi. Setelah mengalami dunia surga dan bumi, perilaku kurang ajar dari keluarga kerajaan Chu, setelah melihat Chu yang kejam dan sombong mendominasi, saya ingin campur tangan dalam segala hal. Untuk keluarga kerajaan Chu besar di dunia roh sejati, Chu Xingyun tidak terlalu optimis di dalam hatinya. Karena itu, ia perlu menyelidiki secara rahasia untuk melihat apa yang terjadi pada keluarga kerajaan Chu di dunia nyata. Jika keluarga kerajaan Chu di dunia spiritual sejati, seperti keluarga kerajaan di dunia Qiankun, bertindak gegabah dan sia-sia, maka dinasti ini tidak akan ada sama sekali. Penghalang ruang dari dunia spiritual sejati sangat rapuh, dan ketebalan dari penghalang ruang hanya 1/10 dari dunia Qiankun. Oleh karena itu, dengan kekuatan kekosongan Taiksu yang menggigit piton roh, Chu Xingyun muncul di kota Chujia dan di depan rumah leluhur keluarga Chu. Dari pandangan sekilas, dinding halaman yang rusak dari keluarga Chu sekarang telah dibersihkan dan direnovasi, tetapi secara keseluruhan, dinding halaman tidak terbalik dan direkonstruksi, tetapi dibangun kembali atas dasar dinding yang rusak asli. Dibandingkan dengan lebih dari seabad yang lalu, semua yang ada di sini tidak berubah, tetapi tidak begitu rusak. Sambil mengagumi, sebuah suara yang kuat terdengar di sebelahnya, ini adalah rumah leluhur-leluhur keluarga kerajaan Dacu, dan pemalas tidak diperbolehkan mendekat. Memalingkan kepalanya dan menatap suara itu, yang dilihatnya adalah seorang prajurit dengan baju besi dan tanpa amarah, melangkah dengan pedang di pinggangnya. Mengerutkan alisnya, Chu Xingyun berkata, "Kenapa? Aku hanya berdiri di sini dan melihatnya, apakah tidak apa-apa?" Menghadapi Chu Xingyun, prajurit itu berkata, "Lihat tapi. Jika Anda ingin mengambil batu dari dinding dan mengambilnya, itu tidak akan pernah berhasil." Di antara kata-kata itu, prajurit itu meraih dan menunjuk ke posisi akar tembok, "Apakah Anda melihat garis merah itu? Dalam hal apapun, Anda tidak boleh melewati garis merah itu." Menghela nafas dan menggelengkan kepalanya, Chu Xingyun terlalu malas untuk terus terlibat dengannya, berbalik, dan berjalan perlahan. Berjalan sepanjang jalan ke sudut tersembunyi, setelah mengkonfirmasi bahwa tidak ada yang mengikuti atau diperhatikan, Chu Xingyun memancarkan cahaya putih di sekitarnya dan langsung menghilang di tempatnya. Saat muncul kembali, Chu Xingyun sudah berada di rumah leluhur dan muncul di aula. Ketika dia berada di luar gerbang, Chu Xingyun telah memindai itu. Tidak ada orang lain di rumah leluhur ini, jadi dia melewati dimensi dan langsung masuk ke rumah leluhur. Melihat segala sesuatu yang akrab di ruangan itu, Chu Xingyun tidak bisa membantu menunjukkan senyum lembut. Chu Xingyun masih sangat mengingat setiap hari dan malam ia dan Sui Liuxiang menghabiskan waktu di sini. Hari-hari itu lembut dan hangat dan tidak ada yang terpuji terjadi. Tapi dalam pikiran Chu Xingyun, waktu itu adalah waktu yang paling bahagia dan paling bahagia dalam hidupnya. Setelah tinggal di rumah leluhur untuk waktu yang lama, Chu Xingyun mengingat kehidupan yang sederhana, tapi manis dan hangat, sampai matahari terbenam dan malam datang, dan kemudian dia pulih. Sambil menghela nafas, Chu Xingyun melakukan perjalanan satu dimensi dan meninggalkan rumah leluhur. Ketika dia muncul lagi, dia sudah berada di luar gerbang keluarga Sui.
Melihat rumah air yang menjulang tinggi, Chu Xingyun tidak bisa menahan senyum hangat. Tahun itu, tepat setelah reinkarnasi, dia bergegas ke sini untuk membesarkan keluarga itu ke Sui Chongxian, kepala keluarga air. Sampai sekarang, Chu Xingyun masih ingat dengan jelas bahwa Sui Qianyu berpikir bahwa objek pacarannya adalah dirinya, dan melompat keluar seperti burung merak kecil yang bangga. Namun, yang memalukan adalah bahwa Chu Xingyun sangat mencintai Sui Liuxiang. Objek pacaran juga adalah Sui Liuxiang. Ini bukan air Qianyu yang bergairah, Nona Sui. Di rumah besar inilah Sui Liuxiang menghabiskan masa kecilnya. Di dalam rumah besar ini, bayangannya yang indah ditinggalkan di mana-mana. Meskipun dia tidak memiliki identitas atau status di Suijia, dia tidak sepenting pelayan, tetapi bagaimanapun, Sui Liuxiang tinggal di sini selama lebih dari 10 tahun. Dalam sekejap mata, Chu Xingyun memasuki rumah Suijia secara langsung, mencoba menemukan jejak yang ditinggalkan oleh Sui Liuxiang. Tetapi untuk waktu yang lama di mansion, Chu Xingyun tidak dapat menemukan jejak yang ditinggalkan oleh Sui Liuxiang. Bagaimanapun, Sui Liuxiang benar-benar tidak memiliki identitas dan status di Suijia, dan waktu telah berlalu 100 tahun. Jejak apa yang dapat disimpan? Merasa terpana dan meninggalkan rumah Suijia, Chu Xingyun secara tidak sadar melirik ke arah rumah Chujia. Setelah pandangan ini, dia akan pergi, dan dia mungkin tidak akan kembali dalam hidup ini. Sekilas, Chu Xingyun tidak bisa membantu tetapi tertegun. Di bawah sinar bulan yang cerah, seorang wanita cantik seperti peri, berjalan perlahan dari kereta yang indah. Lian Bu bergerak sedikit, dan berjalan menuju rumah keluarga Chu. Ribuan dingin. Chu Xingyun tidak bisa menahan tangis ketika melihat sosok itu. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton dan mendengarkan cerita yang Mimin sampaikan. Untuk episode selanjutnya, ditunggu saja dan tetap standby di Hiu Yin Channel. Terima kasih.